warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam Pak kepada rekan-rekan dan Pak Wawan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tentang uji multikolinearitas dalam penelitian pengaruh media sosial TikTok terhadap ekspresi komunikasi mahasiswa Khalidin University Indonesia. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Anissa Nurul Jannah. Saya Ranti Rahmawati. Saya Amelia. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mulai kepada presentasi yang pertama. Nah, latar belakang kita adalah di era digital yang sangat berkembang pesat. Media sosial TikTok menjadi platform utama bagi komunikasi dan ekspresi diri, terutama di kalangan mahasiswa. Nah, aplikasi TikTok mengekspresikan diri mahasiswa, terutama Anissa boleh di pojok sana, Nis. Nah, jadi kelihatan. Oke. Nah, latar belakang kami yaitu adalah dalam era digital yang sangat berkembang pesat, media sosial seperti TikTok menjadi platform utama bagi komunikasi serta ekspresi diri, terutama di kalangan mahasiswa. TikTok dapat mempengaruhi gaya hidup, pola pikir, dan komunikasi dengan fitur-fitur yang menarik yang mendorong banyak orang untuk menjadi konten kreator, serta algoritma TikTok yang menjanjikan juga dapat menambah daya tarik dibandingkan dengan platform yang lain. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang pertama itu adalah apa sih dampak positif dan dampak negatifnya aplikasi TikTok ini terhadap ekspresi komunikasi mahasiswa, dan yang kedua adalah bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kecocokan aplikasi TikTok dengan aplikasi yang lain. Yang ketiga adalah pembatasan masalah. Di sini saya ada bagi 3 pembatasan masalah, yaitu yang pertama ada kepercayaan diri. Konten TikTok seringkali menampilkan kehidupan yang sempurna dan standar kecantikan yang tidak realistis. Ini menyebabkan mahasiswa menjadi insecure dan membanding-bandingkan dirinya dengan seorang influencer atau dengan artis. Yang kedua ada fear of missing out, yaitu kita bisa familiar ini nyebutnya dengan FOMO. Di TikTok itu kita sering banget beli barang-barang yang gak berguna cuman karena dia viral. Contoh kasusnya pada tahun 2020 awal banget TikTok viral waktu itu. Ada mainan kayak Pop It gitu loh. Itu tuh sebenarnya kan gak berguna untuk kita sebagai mahasiswa atau misalnya untuk orang dewasa, tapi kita berbondong-bondong untuk beli barang itu gitu. Padahal itu adalah sesuatu penggunaan untuk yang gak berguna dan buang-buang uang gitu. Yang ketiga adalah kecemasan. Penggunaan TikTok berlebihan meningkatkan kecemasan, membuat mahasiswa lebih fokus terhadap citra dirinya di media sosial dibanding in real life-nya. Sekarang itu zaman banget personal branding, tapi orang-orang tuh malah personal brandingnya tuh yang mereka ini tuh di sosial media, di in real life-nya tuh nggak sesuai. Maksudnya gini, di sosial media orang itu menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang ambisius, yang mengejar karir, yang produktif sehari-hari, tapi ketika in real life dia adalah sebenarnya adalah manusia misalkan introvert atau antisosial. Dia buat konten itu kayak misalkan ya udah dia cuma mau punya income tapi dia nggak mau keluar rumah gitu. Jadi kayak itu yang kecemasan itulah yang kita tuh lebih banyak memperbagus diri itu di media sosial ketimbang in real life. Padahal sebenarnya komunikasi yang baik adalah komunikasi secara langsung, karena kita bisa mengetahui orang itu ya langsung gitu, nggak secara media sosial, karena komunikasi secara via media sosial seringkali dibilang kurang efektif. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan dari dampak itu. Di sini yang pertama saya akan bahas dampak positifnya. Nah, penggunaan dampak positif adalah kreativitas dan ekspresi diri, terus ada pendidikan dan pengetahuan, peluang bisnis dan ekonomi, koneksi dan komunitas. Yang kedua ada dampak negatif, yaitu adalah kurangnya fokus dan produktivitas. Yang kedua adalah paparan konten yang negatif dan cyberbullying. Ini sering banget cyberbullying tuh awalnya dari TikTok. Yang kedua adalah
TikTok. Nah, kecocokannya ini adalah format video yang pendek, terus fitur-fitur yang kreatif, komunitas yang aktif, dan tren yang berkembang. Jadi tren itu seringkali kan mulainya dari TikTok ya. Terus yang kedua adalah kecocokan secara personal, kesesuaian minat yang pasti, terus kontrol penuh atas konten, jadi kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Yang kedua ada peluang untuk personal branding. Yang ketiga adalah hiburan dan kesenangan. Untuk perbandingannya itu kita bisa Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. TikTok tuh sebenarnya hampir sama kayak Instagram, tapi baik lagi TikTok adalah aplikasi penggunaan terbanyak di dunia. Terus yang ini ada pembahasan inti yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nanti Rahmawati. Seperti judul yang tadi, kita menggunakan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas sendiri yaitu sebuah proses dalam analisis regresi linear regresi linear berganda yang bertujuan memastikan tidak adanya interkolerasi tinggi antara variabel independen. Nah, multikolinearitas sendiri dapat mengganggu interpretasi model regresi karena variabel independen yang berkorelasi tinggi menyebabkan ketidakpastian dalam estimasi koefisiensi regresi. Uji ini biasanya dilakukan dengan menilai toleransi yang harus lebih dari 0,10 dan variance inflation factor atau VIF yang seharusnya lebih kecil dari 10. Jika ditemukan multikolinearitas, langkah-langkah perbaikan meliputi transformasi data, menghilangkan variabel yang berkorelasi tinggi, atau menambahkan jumlah sampelnya. Nah, selanjutnya dalam SPSS sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Cuman di sini bedanya dalam SPSS memastikan tidak ada interkorelasi antar variabel bebas dalam analisis regresi linear berganda. Nah, uji ini juga penting karena model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi tinggi, sehingga antar variabel independennya antar variabel independen multikolinearitas sendiri dideteksi dengan melihat nilai R2, korelasi antara variabel bebas dan nilai tolerance serta PIF-nya serta nilai PIF. Nah, nilai tolerance sama kayak yang tadi, yaitu lebih dari 0,10 dan PIF yang kurang dari 10 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Jika terdeteksi, seharusnya meliputi memilih uji lain, mentransformasi data, menghilangkan variabel dengan korelasi tinggi, atau menambah sampel untuk variabel data. Di sini ada data sampel yang kami kumpulkan melalui kuesioner dalam berbentuk Excel. Nah, tadi kan datanya di Excel. Ada dua cara yang bisa dipindahkan dari Excel ke SPSS. Yang pertama, teman-teman bisa bikin variabel view-nya manual, kayak mulai dari namanya, variabel X-nya, variabel Y-nya, lalu di data view-nya baru memasukkan secara manual atau bisa copy paste dari Excel ke SPSS. Nah, tapi di sini kami menggunakan biar lebih simpel, jadi mengimpor data dari Excel ke SPSS. Yang pertama bisa kita klik di filenya, terus lalu setelah muncul diimpor data, dan karena kita menggunakan Excel, jadi klik Excel. Ini tampilan variable view setelah kami mengimpor dari Excel. Nah, terus langkah kedua yaitu karena kita akan menganalisis, jadi kita klik bagian analyze. Ketika muncul ini dialog boxnya, kita pilih yang regression, lalu kita pilih linear. Nah, setelah muncul dialog box, kita masukkan media sosial TikTok atau variabel A ke dalam dependent, dan variabel B yaitu ekspresi komunikasi ke dalam block 1 atau independent. Setelah itu, kita jangan langsung klik OK, tapi kita klik statistik, lalu kita centang yang collinearity diagnostic, karena kita kan menggunakan uji multikolinearitas. Nah, terus continue, lalu klik OK. Setelah klik OK, teman-teman nanti muncul hasil outputnya, dan outputnya akan dijelaskan oleh Amel. Untuk hasil outputnya yaitu ini tabel model summary, yaitu model ini mengevaluasi hubungan
beberapa matriks penting dalam model summary ini adalah yaitu untuk R-nya itu 0,796 menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependent. Nah, untuk R square-nya itu 0,634 ini menunjukkan bahwa 63,4%. Nah, untuk variabilitas dalam variabel dependent dapat dijelaskan oleh variabel independent. Nah, untuk adjusted R square-nya itu 0,630 yaitu mengoreksi R square dengan mempertimbangkan jumlah prediktor dalam model. Nah, untuk error of the estimasinya itu 2057 yaitu standar error estimasi. Selanjutnya yaitu ada hasil output tabel ANOVA, yaitu analisis ANOVA digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan, yaitu untuk F-nya itu 169,546, signya itu 0,000 dengan nilai CF-nya itu yang sangat tinggi dengan signifikasi 0,00 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan adalah signifikan. Selanjutnya yaitu ada hasil output tabel koefisien, yaitu bagian koefisien memberikan informasi tentang kontribusi masing-masing prediktor terhadap model konstanta, yaitu yang B yaitu 2812, signya itu 0,11. Untuk ekspresi komunikasinya itu 0,819 dan signya itu 0,000. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel ini secara signifikan mempengaruhi variabel dependent. Untuk mengevaluasi multikolonialitas, kita melihat dua metrik utama, yaitu toleransi dan variansi inflation factor atau VIP. Toleransinya itu 1000 dan VIP-nya itu 1000. Nah, untuk nilai toleransi ini yang mendekati 1 dan VIP-nya itu yang rendah, yaitu di bawah 10, menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolonialitas dalam model ini. Dalam konteks ini karena adanya satu variabel independen, multikolonialitas tidak menjadi masalah. Nah, selanjutnya itu ada hasil output tabel collinearity diagnolisa. Yang pertama yaitu ada eigenvalue dan condition index, yaitu menunjukkan distribusi variasi antara dimensi model. Yang kedua ada condition index, yaitu 1000 untuk dimensi 1 dan 10.489 itu untuk dimensi 2. Kemudian yang ketiga yaitu condition index di atas 15 dapat menunjukkan masalah multikolonialitas, namun dalam kasus ini dengan hanya satu independen, hal ini tidak relevan. Nah, untuk model regresi yang digunakan melihat bahwa ekspresi komunikasi secara signifikan mempengaruhi media sosial TikTok tanpa adanya indikasi multikolonialitas. Nah, semua matriks ini menunjukkan bahwa model ini cukup kuat dan valid dengan variabel independen yang signifikan. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Penelitian ini mengkaji pengaruh media sosial TikTok terhadap ekspresi komunikasi mahasiswa di Horizon University Indonesia. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penggunaan TikTok secara signifikan mempengaruhi ekspresi komunikasi mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang lebih aktif di TikTok cenderung memiliki cara berkomunikasi yang lebih ekspresif. Nah, terus uji multikolonialitas yang dilakukan memastikan bahwa tidak ada indikasi multikolonialitas dalam model regresi yang digunakan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi secara kuat satu sama lain, sehingga model yang digunakan valid dan
menjelaskan pengaruh TikTok terhadap ekspresi komunikasi. Nah, sebelum ditutup, ada pantun buat melawan. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Bagus dong, 100%. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai uji multikolinaritas. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.